LOMDeskel, Lomba Desa dan Kelurahan, merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Dalam mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada, serta usaha pembangunan yang dilaksanakan desa dan kelurahan sesuai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan program Lomba Desa, yakni Regional 1 Sumatera, Regional 2 Jawa Barat, Regional 3 Kalimantan dan Sulawesi, serta Regional 4 Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Salah satu desa percontohan desa juara Regional Sumatera ialah Desa Purwodadi yang terletak di tebing tinggi Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sebelum kami mengikuti lomba desa, kami masih biasa-biasa. Namun kegiatan masyarakat yang luar biasa banyak sehingga kami ikut bertanding dalam hal kegiatan lomba desa, dan alhamdulillah setelah kami mengikuti banyak sekali kegiatan masyarakat yang kami himpun, yang kami input dan kami rangkum sehingga kami bisa menjadi juara 1. Dan untuk hal yang lain, setelah kami mengikuti lomba desa ini mendapat juara 1, perhatian luar biasa dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari segi manajemen pemerintahan kami, dari segi kegiatan masyarakat bertambah yakin, bertambah semangat bahwasanya setelah kami mengikuti lomba desa ini, mereka meyakini bahwasanya memang benar-benar Purwodadi adalah desa yang maju. Yang dilombakan, satu, masalah manajemen pemerintahan desa. Yang kedua, kegiatan masyarakat desa, mulai dari LPM, mulai dari Posyandu, mulai dari kegiatan Karang Taruna, kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kebersihan atau lingkungan, dan kegiatan masyarakat yang lain, termasuk inovasi-inovasi yang ada di desa, apalagi tentang peternakan dan pembuatan pupuk kompos, dan temuan baru yaitu tentang pakan ternak sapi dari batang kelapa sawit yang diolah menjadi pakan ternak sapi dan kambing. Yang dirasakan oleh masyarakat, yang pertama, setelah diumumkan dan di-share, itu masyarakat menjadi bangga, senang, dan antusiasnya luar biasa. Dan untuk hal tersebut, masyarakat semakin yakin bahwasanya apa yang dilaksanakan itu ternyata ada kekuatan hukum tersendiri, yaitu hukum gotong royong atau hukum adat istiadat. Ternyata itu ada, dan ternyata itu diyakini bahwasanya ini adalah untuk desa kita Purwodadi. Dengan adanya program ini, alhamdulillah desa-desa yang lain pun antusiasnya luar biasa, dan mulai hari ini mereka sudah melakukan persiapan seperti yang saya lihat. Desa-desa yang ingin menang, dia datang ke sini mau mencontoh inovasi apa saja, kegiatan apa saja, termasuk manajemen pemerintahan desa, mereka berdatangan ke sini. Artinya program ini tolong dipertahankan dan diteruskan, jangan sampai dihilangkan. Kalau nanti dihilangkan, kasihan yang seharusnya mereka berinovasi, mereka harusnya maju, menjadi mandiri dan sebagainya, dan perekonomian mereka yang seharusnya maju di bidang
lomba desa ini, karena lomba desa ini secara tidak langsung adalah ekspos kegiatan masyarakat ini, masyarakat desanya. Kalau program ini nanti tidak dilanjutkan, sangat disayangkan. Pengalaman kami mengikuti program daripada Bina Pemdes ini, alhamdulillah program ini bisa kami capai. Salah satunya kami bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa yang dulunya biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita ekspos. Nah, dengan adanya kegiatan Bina Pemdes ini luar biasa pembinaannya kepada kita, dan alhamdulillah sampai hari ini perangkat desa dan masyarakatnya tambah kompak, tambah yakin, tambah seneng, dan alhamdulillah banyak sekali tamu-tamu dari luar masuk ke tempat kita, dan alhamdulillah juga menopang daripada kegiatan perekonomian terutama UMKM yang ada di desa kita. Tentang aset desa, dengan kegiatan Bina Pemdes ini juga akhirnya kita munculkan bahwasanya dulu kita menganggap aset itu biasa-biasa saja, dan sekarang aset itu sudah kita sertifikatkan, termasuk aset-aset desa. Banyak sekali, banyak tanah TKD, terus fasilitas umum kayak masjid, madrasah, terus sekolahan, terus kantor, termasuk kantor kepala desa, terus gedung, gor dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini sudah menjadi 28 sertifikat, dan ada juga masyarakat yang membuat kaplingan rumah, dan ada yang untuk jalan. Nah, jalan tersebut juga sudah dihibahkan dan sudah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Nah, inilah salah satu daripada kegiatan Bina Pemdes ini, menggugah kami, mengingatkan kami agar aset tersebut bisa terbukukan dan bisa dikuatkan hukumnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini aset tersebut masih terjaga dengan baik, dan sudah legalitas hukumnya sudah jelas, sudah bersertifikat. Dampak yang bisa diberikan dengan peternakan lebah madu, diantaranya masyarakat sendiri bisa mendapatkan hasil dari budidaya lebah madu, dan lagi masyarakat yang tidak mempunyai, dia bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Terobosan yang kami lakukan bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitar kami, sehingga kami berharap budidaya lebah madu kami bisa berkembang lebih besar lagi dan berkesinambungan. Harapan kami, madu kami bisa dipasarkan bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi kami berharap bisa dipasarkan sampai ke mancanegara, supaya madu kita bisa terangkat, ataupun hasil petani kita bisa terangkat. Pada awalnya Prodadi adalah daerah transmigrasi yang pengangkatnya pada tahun 1985 yang ada di sekitar sini. Kemudian mata pencaharian awalnya adalah bertani rata-rata penduduknya. Kemudian dengan adanya perusahaan yang ada di sekitar sini pada tahun kurang lebih 1993, maka banyak warga Prodadi yang kerjasama ataupun mungkin yang kerja buruh dan sebagainya. Kemudian ada pola kerjasama dengan perusahaan itu sendiri, sehingga mulailah meningkat perekonomian yang ada di Prodadi itu sendiri. Adat istiadat kami di sini banyak beraneka ragam suku bangsa, khususnya yang di sini adalah mayoritas suku Jawa. Ada juga yang pendatang ini suku Padang atau Minang, kemudian ada juga suku Batak atau itu ya.
Cuma awalnya adalah mayoritas di sini suku Jawa. Adat istiadat yang ada masih sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan di Jawa. Ya, seperti temanten, mungkin selamatan dan sebagainya. Itu kami tetap menjalankan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat yang kami dapat dari Jawa itu. Namun kemudian karena adanya pendatang baru, tetap kami berkooperasi ya, saling bahu-membahu ya, antara satu dengan lain dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama atau berbangsa. Keberhasilan lainnya dari desa di Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat memberdayakan potensi peternakan dengan klasifikasi desa swasembada mula dan kategori cepat berkembang. Kami kelompok berdiri pada tahun 2013, waktu itu dengan 15 anggota kelompok termasuk pengurusnya. Pada awal mula kami itu untuk peternak sapi, kami swadaya. Jadi kami sapi pribadi kami kelola dalam satu kandang koloni di belakang ini. Terus perkembangan selanjutnya untuk tahun 2015 kami mendapatkan bantuan hibah dari APBN pusat itu sebanyak 25 ekor, 3 bakalan pejantan dan 22 bakalan betina, itu melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Berkembang selanjutnya untuk tahun 2019 kami dapat lagi hibah dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jambu Barat melalui Dinas Perkebunan Peternakan Tanjung Jambu Barat 25 ekor lagi. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Hari ini di belakang saya ada 90 ekor dengan berbagai macam, artinya dari induan, pejantan, bakalan jantan, dan bakalan induan. Kelompok kami ini hanya salah satu dari sekian banyak kelompok yang berada di Desa Purwodadi ini. Ya, banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini yang di Desa Purwodadi. Salah satunya adalah kami yang baik mendapat bantuan dari pihak pemerintah maupun yang dari bantuan dari pihak dana aspirasi anggota dewan. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin sampai hari ini Purwodadi mungkin sudah ada populasi sekitar 1000 ekor sapi. Sumbangsi kami terhadap Desa Purwodadi pertama, untuk satu kelompok kami memperkerjakan dua orang anak kandang untuk melihara sapi ini. Artinya kalau sekian banyak kelompok yang bisa memperkerjakan orang pertama, kita bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, kami bisa membantu mensuplai kebutuhan dagang Purwodadi. Karena untuk Purwodadi ini ada satu rumah potong itu minimal 2-3 ekor per minggu harus dipotong untuk kebutuhan bakso dan lain-lain. Sapi kami di sini mayoritas Bali, jadi tidak bisa di kandang, artinya harus semi intensif, sebagian di gembala dan nanti satu waktu di kandangkan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hijauan daripada sapi-sapi kami gembalakan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu digembalakan. Jadi mereka mendapatkan asupan hijauan rumput itu dari pengembalaan di ladang kebun sawit masyarakat. Alhamdulillah di sini diperbolehkan aman. Dan untuk pemberian pakan tambahan, kami memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tempat kami, terutama yang kita lihat di sekitar ini adalah kebun sawit. Jadi kita olah pelepah sawit dan daunnya untuk jadi pakan tambahan untuk ini. Jadi kita punya mesin pengolahnya chopper, kita olah, kita fermentasi dengan pencampuran bungkil dan dedak dan ayam empat dan gula merah untuk fermentasinya. Kita fermentasi selama 10 atau 15 hari, kita bisa berikan untuk pakan tambahan sore. Karena setelah diangon, mereka masuk kandang, berikan tambahan sore sampai pagi lagi. Kami berharap, sangat-sangat berharap bantuan, support daripada pihak pemerintah, baik desa maupun kabupaten maupun provinsi bahkan ke pusat. Kami ini pelaku petani kecil di lokasi seperti ini. Kami mohon bantuan di support kami. Artinya dibantu, didampingi baik dari segi teknis maupun teknis. Artinya kami juga ingin berkembang, kami juga ingin maju untuk kedepannya. Artinya kami juga sampai hari tidak puas dengan ada yang gini, kami ingin lebih. Itu artinya dukungan moral, spiritual, bahkan pendampingan sampai nanti produksi pakan segala macam kami sangat-sangat butuhkan dari pihak terkait untuk kemajuan kami di sini. Desa Purwodadi kenapa bisa menjadi juara? Ya, dilihat dari pertama yaitu dari potensi masyarakatnya, dari ekonominya, dan dari inovasi-inovasi baik inovasi di bidang peternakan, inovasi di bidang perkebunan, dan
inovasi di masyarakat itu sendiri, di mana melalui badan usaha milik desa, masyarakat bisa menyalurkan segala bentuk produknya di BUMDes, sehingga Purwodadi itu bisa menjadi ikon tersendiri di lomba desa itu sendiri. Warisan budaya tak benda dunia, yakni pencaksilat, menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki Desa Purwodadi, bahkan menjadi pelopor desa pencaksilat di Indonesia. Dalam perkembangan pencaksilat di Desa Purwodadi ini, alhamdulillah pada awalnya pencaksilat itu dibawa dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, dan juga ada yang Jawa Barat. Dan di sini menjadi satu, kemudian datang di sini awalnya berdiri sendiri-sendiri, Pak. Jadi BI sendiri, kemudian SH sendiri, kemudian ada IKS Kerasakti, kemudian ada ASAD, itu semua berada di posisinya sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah kami dari sesepuh desa ini ingin menyatukan pencaksilat yang tadi saya sebutkan, sehingga ketika lomba desa di sini Purwodadi menjadi desa pencaksilat karena bergabungnya dari berbagai aliran pencaksilat yang ada di Desa Purwodadi. Dari perkembangan pencaksilat di Desa Purwodadi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kita, masyarakat Purwodadi, karena apa? Di samping olahraga yang notabene adalah olah fisik, pencaksilat ini juga mempererat persahabatan antara kita, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basariyah. Kita sebagai pelaku desa pencaksilat bangga sekali atas adanya pencaksilat di Desa Purwodadi ini, karena bisa menyatukan yang mana-mana berbeda, pada aliran berbeda, ada BI, ada SH, ada Kerasakti, dan ada ASAD. Nah, disatukanlah sehingga lebih erat lagi persaudaraan kita. Untuk peran pemerintah desa terhadap pencaksilat sendiri adalah pemerintah desa selalu menyupport apa yang menjadi kegiatan dari pencaksilat itu sendiri. Bahkan pemerintah desa pun mengundang dari berbagai pencaksilat untuk datang sama-sama merembuk dalam musrembang des. Dan pada itu juga diputuskan Pak Insya Allah akan membuat tugu kebersamaan pencaksilat. Itu rencana kita dari pemerintah desa. Ya, jadi pencaksilat dari berbagai aliran, karena kita sudah menjadi desa pencaksilat, akan dibuat sebuah lambang, yaitu Tugu Persatuan. Itu adalah tanda masyarakat atau pemerintah desa menyupport kita, yaitu desa pencaksilat. Harapan kita, kami sebagai ketua desa pencaksilat, agar kiranya desa pencaksilat ini, para sedulur perguruan selalu menjaga keamanan desa, itu terutama adalah keamanan dan kenyamanan, karena al-imanu qoblal iman, al-amanu qoblal iman, aman dulu baru iman. Pak Insya Allah, kalau desa pencaksilat ini aman, terkendali desanya, masyarakatnya, Pak Insya Allah kita menjadi nyaman hidup di desa ini. Harapan kami untuk Desa Purwodadi semakin maju lagi ke depannya, dan banyak inovasi-inovasi dari masyarakat, sehingga kami bisa memamerkan produk-produk masyarakat dan bisa menembus pasar internasional tentunya. Terima kasih kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dengan adanya kegiatan lomba desa ini, desa kami akan semakin maju, dan tolong untuk dikembangkan terus dan dipertahankan, dan untuk menjadi maju desa-desa yang lain. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan yang sebesar-besarnya kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang telah mengadakan lomba desa
sehingga dengan lomba itu mendorong kami untuk berinovasi dalam bidang peternakan kami, termasuk nanti dalam pengolahan pakan dan sebagainya. Dari itu kami berharap semoga dengan adanya lomba ini membuat desa kami lebih maju. Terima kasih. Desa Purwodadi menjadi desa percontohan bagi desa lain untuk membuat inovasi dalam menjalankan kepemerintahan di desanya. Tak terhenti di sini, pemenang desa juara harus mampu menjadi contoh bagi desa lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di desa dengan menjalankan program yang diterapkan saat ini secara konsisten dan berkesinambungan.